Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi pelajaran IPA untuk kelas 7. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang kalor. Setiap benda memiliki tingkat panas tertentu karena di dalam benda terkandung energi panas atau disebut juga dengan energi kalor. Jadi kalor merupakan suatu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda saling bersentuhan. Kemudian satuan kalor ini ada dua. Sebagai bentuk energi, dalam SI kalor memiliki satuan Joule. Kemudian satuan kalor yang populer atau sering digunakan dalam bidang gizi adalah kalori. Untuk konversinya, 1 kalori nilainya sama dengan 4,2 Joule atau 1 Joule nilainya sama dengan 0,24 kalori. Selanjutnya kita akan lihat pengaruh kalor terhadap suhu zat. Secara umum suhu benda akan naik jika benda menyerap atau mendapatkan kalor. Begitu pula sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda tersebut. Contohnya adalah ketika air panas yang bersuhu tinggi dicampur dengan es batu yang bersuhu rendah, maka air panas akan melepaskan kalor sehingga suhunya akan turun dan es batu akan menyerap kalor sehingga suhunya akan naik. Maka terbentuklah air hangat. Kemudian contoh yang lain adalah ketika air panas dibiarkan lama-lama akan mendingin. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kalor ini dilepaskan oleh benda ke lingkungan. Selanjutnya kita akan lihat jumlah kalor yang dilambangkan dengan Q, nilainya dirumuskan dengan Q sama dengan MC delta T. Jadi kalor yang diserap atau dilepaskan suatu benda itu dirumuskan dengan Q sama dengan MC delta T, di mana Q adalah kalor dengan satuannya dalam Joule atau kalori. Kemudian M adalah massa benda, satuannya dalam kilogram. C kecil itu adalah kalor jenis, kemudian delta T adalah kenaikan atau perubahan suhunya. Selanjutnya kita akan lihat istilah-istilah dalam kalor. Istilah yang pertama adalah kalor jenis. Kalor jenis ini merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebanyak 1 kg sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis dilambangkan dengan C kecil. Yang berikutnya adalah kapasitas kalor, yaitu kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Ini dilambangkan dengan C besar. Dan yang ketiga adalah kalor laten, yaitu kalor yang dilepas atau diserap pada saat terjadi perubahan wujud zat. Kalor laten ini ada dua. Yang pertama yaitu kalor lebur. Ini terjadi pada saat perubahan wujud dari padat menjadi cair, dilambangkan dengan L. Dan yang kedua adalah kalor uap, yaitu kalor yang dibutuhkan pada saat terjadi perubahan wujud dari cair menjadi gas. Ini dilambangkan dengan U. Selanjutnya bisa dilihat ini tabel beberapa kalor jenis dari berbagai macam zat atau benda. Contohnya adalah air, kalor jenisnya adalah sebesar 4180 atau biasanya dibulatkan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, atau dalam satuan kilokalori adalah 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius dan sebagainya. Nah, kemudian alat yang dipakai untuk menentukan besarnya kalor jenis suatu benda disebut dengan kalorimeter. Yang berikutnya adalah peranan kalor. Kalor mempunyai dua peranan. Peranan yang pertama adalah untuk menaikkan suhu. Ini digunakan rumus Q sama dengan MC delta T. Kemudian peranan kalor yang kedua adalah untuk mengubah wujud zat. Ada dua, disebut dengan kalor laten, di mana kalor laten ini ada dua. Yang pertama yaitu kalor uap. Kalor uap ini dirumuskan dengan Q sama dengan Mu, di mana U-nya adalah kalor uap.
Kemudian yang kedua adalah kalor lebur. Ini dirumuskan dengan Q sama dengan ml, di mana L-nya adalah kalor lebur. Selanjutnya kita akan lihat untuk pengaruh kalor yang kedua untuk perubahan wujud zat. Pada peristiwa perubahan wujud zat tentunya ini diperlukan kalor. Nah, ini bisa dilihat pada bagian berikut ini, di mana pada peristiwa perubahan wujud zat ini tanda panah yang berwarna merah ini menunjukkan perubahan zat yang memerlukan kalor. Sebaliknya, ada perubahan wujud zatnya ini melepaskan kalor. Contoh, misal untuk menguap atau mendidih. Ketika dia cair atau air ini supaya berubah menjadi uap atau gas, maka diperlukan kalor. Maka ini dilambangkan dengan tanda merah. Begitu pula sebaliknya. Kemudian perhatikan diagram kenaikan suhu terhadap waktu pada perubahan wujud berikut ini. Ini ada grafik, kita akan lihat pada grafik ini dari posisi A sampai dengan posisi E. Kita akan lihat pada posisi A, ini sumbunya adalah sumbu suhu dalam derajat Celcius. Kemudian di sini ada 0 derajat, ini ada 100 derajat. Tentunya yang di bawah 0 derajat ini nilainya minus. Nah, untuk suhu yang di bawah 0 derajat ini wujud zatnya berupa es. Kita akan lihat, berarti dari posisi A ini wujudnya adalah es. Maka kalor yang dibutuhkan dari A ke B, ini suhu es akan dinaikkan menjadi 0 derajat Celcius. Jadi di bawah 0 atau nilainya minus dinaikkan menjadi 0 derajat Celcius. Maka kalor yang dibutuhkan adalah kalor untuk menaikkan suhu sebesar Q sama dengan mc kali delta T. C-nya ini adalah kalor jenis es. Kenapa? Karena wujudnya masih dalam wujud es. Kemudian pada posisi B ke C ini pada posisi B ini terjadi perubahan wujud dari es menjadi air, sehingga suhunya tetap yaitu sebesar 0 derajat Celcius. Maka perubahan wujud yang terjadi adalah melebur, sehingga kalor yang dibutuhkan adalah M kali L. Yang berikutnya adalah posisi dari C ke D. Dari C ke D ini suhu dinaikkan dari 0 derajat dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius, sehingga diperlukan kalor sebesar mc delta T. C-nya di sini tentunya adalah kalor jenis air karena di sini wujudnya sudah berupa air. Dan yang terakhir adalah dari D ke E. Ini terjadi perubahan wujud dari cair menjadi gas, sehingga perubahan wujudnya dinamakan menguap. Ini terjadi pada suhu 100 derajat Celcius, sehingga kalor yang dibutuhkan adalah Q sama dengan Mu. Maka banyaknya kalor yang dibutuhkan dari posisi A sampai posisi E ini kita sebut dengan Q total. Nilainya adalah Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. Ini adalah kalor yang dibutuhkan selama posisi A sampai menjadi ke posisi E. Baik, kita akan melihat tadi grafik perubahan kalornya. Jadi ketika suhunya di bawah 0 derajat atau suhunya minus, maka kita naikkan dulu dari suhu minus ini menjadi 0 derajat, maka kalor yang dipakai adalah untuk menaikkan suhu. Kemudian ini dipakai kalornya untuk mengubah wujud zat. Karena terjadi pada suhu 0 derajat, maka peristiwanya namanya melebur, sehingga kalornya adalah ml, dan seterusnya. Kita akan lihat penerapannya ke contoh soal berikut ini. Berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 20 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius dengan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita identifikasi dari soal diketahui masanya 1 kg, kalor jenis airnya 4200, kemudian suhu awal 25 derajat Celcius dan suhu airnya 100 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah banyaknya kalor yang diperlukan. Kita akan memakai persamaan kalor yang dibutuhkan adalah untuk menaikkan suhu, sehingga rumusnya adalah Q sama dengan mc delta T. Kita masukkan masanya 1,
kalor jenis air 4200, kemudian perubahan suhunya adalah 100 dikurang 2. Maka kita dapatkan 4200 dikalikan 80 nilainya adalah 336.000 Joule atau 336 kilojoule. Baik, contoh soal yang kedua. Ini yang dicari adalah kalor jenisnya. Dari soal diketahui masanya adalah 2 kg, kemudian suhu awal 14 derajat Celcius, suhu air 30 derajat Celcius, dan kalor yang dibutuhkan adalah 14.400 Joule. Yang ditanyakan adalah kalor jenis zatnya. Kita menggunakan rumus yang sama. Kita cari dulu untuk perubahan suhunya, yaitu dari 14 naik menjadi 30 derajat, berarti perubahan suhunya adalah 16 derajat Celcius. Kemudian karena yang dicari kalor jenis atau C-nya, kita gunakan segitiga ini untuk mencari nilai C. Maka kalor jenis atau C rumusnya adalah Q dibagi M kali delta T. Kita masukkan nilainya masing-masing. 14.400 dibagi 2 kali 16, maka kita dapatkan nilainya adalah 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka inilah kalor jenis dari nilai kalor jenis dari besi. Baik, yang berikutnya contoh soal yang ketiga. Ini menggunakan grafik seperti contoh yang tadi. Posisi zatnya adalah pada posisi awal berupa S. Kenapa S? Karena ini pada posisi A nilai suhunya adalah minus 10 derajat Celcius. Kemudian diminta untuk mencari berapa banyaknya kalor yang dibutuhkan dari posisi A sampai dengan posisi D. Kita lihat dari soal diketahui masanya 200 gram, ini kita konversi menjadi 0,2 kg. Kemudian kalor jenis S-nya 2100, kalor jenis air 4200, dan kalor lebur S-nya adalah 336.000 Joule per kilogram. Yang ditanya adalah banyaknya kalor dari posisi A sampai posisi D. Kita akan mencari dari posisi A ke posisi B dulu, yaitu QAB. Maka dari QAB ini karena untuk menaikkan suhu, maka kita pakai rumus MC kali delta T. Masanya ini sama 0,2, kemudian C-nya kita pakai CS karena posisi masih S. Dan perubahan suhunya adalah perubahan suhu S. Maka kita dapatkan nilainya 420 kali 10. Ini 10-nya adalah posisi akhir, suhu akhirnya adalah 0 derajat dikurang suhu awalnya adalah minus 10, maka 0 dikurang min 10 nilainya adalah 10. Kita dapatkan 4200 Joule. Yang berikutnya dari B ke C adalah untuk mengubah wujud, maka kita pakai ml karena melebur. Didapat nilainya 67.200 Joule. Dan yang ketiga adalah dari C ke D. Ini untuk menaikkan suhu dari 0 sampai ke 100, maka kita pakai rumusnya MC delta T, di mana C-nya adalah kalor jenis air. Kita dapatkan nilainya 84.000 Joule, sehingga kalor total dari A sampai ke D yang dibutuhkan tinggal kita jumlahkan, maka nilainya kita dapatkan 155.400 Joule. Baik, bisa dipahami ya. Kita akan lanjut. Yang berikutnya yaitu azas Black. Azas Black ini merupakan sebuah prinsip dalam ilmu termodinamika yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan Skotlandia yang bernama Joseph Black. Azas ini menjelaskan atau menjabarkan bahwa pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi akan sama dengan banyaknya kalor yang diterima atau diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Nah, ini dikenal dengan kalor lepas sama dengan kalor terima. Jadi, pada peristiwa ini kalor akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan ini akan mengakibatkan terbentuknya suhu akhir atau suhu campuran yang nilainya sama. Kondisi ini disebut dengan kesetimbangan termal. Baik, kita akan lihat langsung ke penerapan soalnya. Ada azas Black. Secangkir air kopi
ini masanya 230 gram, kemudian suhunya 80 derajat Celcius. Ini dicampurkan dengan susu sebanyak 20 gram yang suhunya 5 derajat Celcius. Jika kalor jenis susu sama dengan kopi sama dengan air, yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius, maka berapa suhu campuran dari kopi susu ini tadi? Kita akan lihat dari soal. Kita identifikasi, diketahui massa kopinya 230 gram. Ini tidak usah kita konversi. Kenapa? Karena kalor jenisnya sudah dalam kalori per gram, jadi tidak perlu kita konversi ke dalam kilogram. Kemudian suhu kopinya 80 derajat Celcius, massa susu 20 gram, dan suhu susu 5 derajat Celcius. Kalor jenisnya ini sama. Yang ditanyakan adalah suhu campurannya atau suhu keseimbangannya. Ingat, kita lebih mudah memahaminya dengan kita gambarkan dengan menggunakan grafik. Jadi, yang melepas kalor ini nanti adalah kopi karena suhunya lebih tinggi, yaitu 80 derajat. Kemudian yang menyerap kalor ini adalah susu karena suhunya 5 derajat Celcius. Ketika dicampur terjadilah suhu campuran atau suhu keseimbangan. Di sini kita lambangkan dengan TC-nya. Kemudian kita gunakan ajas Black, berlaku kalor lepas sama dengan kalor terima. Yang melepas kalor adalah kopi, maka pada kalor lepas ini kita rumuskan massa kopi kali C kopi kali delta T kopi. Ini pakai rumus MC delta T. Sedangkan untuk kalor terima ini adalah susunya. Sehingga kita masukkan satu persatu. Untuk kalor jenis kopi dan kalor jenis susu, ingat tadi nilainya sama, maka kita coret saja sehingga tidak perlu kita masukkan nilainya. Kita dapatkan untuk massa kopi 230, kemudian perubahan suhu pada kopi ini terjadi 80 dikurang suhu campurannya. Jadi perubahan suhunya adalah dari 80 dikurang ke TC-nya. Sedangkan untuk susu ini perubahan suhunya adalah suhu campuran dikurang dengan 5 derajat Celcius. Ingat, karena ini 80 dikurang TC karena 80 lebih tinggi, kemudian ini TC-nya nih lebih tinggi. Kemudian kita masukkan nilainya, kita dapatkan, kita kalikan satu persatu. 230 kali 80 nilainya adalah 18.400. Kemudian ini dikalikan TC sehingga nilainya 230 TC. Begitu pula yang ini 20 TC dikali 20 min 5, ini nilainya adalah min 100. Kita kumpulkan atau kita pindah ruas. Min 100 kita pindah ruas ke kiri menjadi plus 100, kemudian min 230 TC kita pindah ruas menjadi plus. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 18.500, nilainya sama dengan 250 TC. Maka TC sama dengan 18.500 dibagi dengan 250. Kita dapatkan nilai suhu campurannya adalah 74 derajat Celcius. Baik, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu perpindahan kalor. Bagaimana kalor bisa berpindah? Ini terdapat 3 cara dalam perpindahan kalor, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Cara yang digunakan tergantung pada lingkungannya. Bisa terjadi 2-3 cara sekaligus dalam satu proses perpindahan kalor. Baik, kita bahas yang pertama untuk konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Kita akan lihat ilustrasinya berikut ini. Partikel zat dari suatu benda padat ini yang dipanaskan, maka partikel-partikel ini akan membentur antara partikel satu dengan partikel yang lainnya. Kemudian saat suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat sehingga kalor berpindah, sedangkan partikel tidak ikut berpindah. Nah, ini partikel tadi karena akan membentur partikel yang lainnya sehingga benturan tersebut akan menyebabkan partikel bergetar lebih cepat sehingga suhunya makin tinggi. Atau kalau kita umpamakan dengan ilustrasi berikut ini ada 4 siswa yang akan memindahkan buku. Kita ilustrasikan siswa ini adalah partikelnya,
kemudian buku ini adalah kalornya. Ketika kalor ini dipindahkan, maka partikel-partikel ini tetap di tempatnya, yang berpindah hanya kalornya. Pada peristiwa konduksi kita kenal ada istilah konduktor dan isolator. Konduktor adalah penghantar kalor yang baik. Ini contohnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian untuk isolator ini merupakan penghantar kalor yang kurang baik atau buruk. Contohnya adalah pada gambar berikut ini. Baik, yang berikutnya adalah konveksi. Konveksi ini merupakan perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Kita akan lihat pada proses pemanasan air dalam panci masak. Partikel air pada dasar panci menerima kalor dan menjadi panas. Kemudian partikel yang telah panas ini akan bergerak ke atas karena berat jenisnya mengecil. Sedangkan air dingin akan turun, menempati tempat yang ditinggalkan air panas yang naik. Demikian seterusnya terjadi selama air dipanaskan. Ilustrasinya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian konveksi ini terjadi karena adanya perbedaan massa jenis zat. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, sedangkan konduksi tadi terjadi pada zat padat. Kemudian kita akan lihat contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Pada malam hari, daratan lebih cepat melepaskan panas daripada lautan, sehingga tekanan udara di daratan lebih tinggi dibandingkan di laut. Perbedaan tekanan udara inilah yang menyebabkan udara bergerak dari darat ke laut. Maka terjadilah angin darat yang dimanfaatkan nelayan untuk melaut. Ini terjadi pada malam hari. Kemudian yang kedua adalah angin laut. Pada siang hari, daratan lebih cepat menerima panas, sehingga udara menjadi panas, lalu memuai, dan bertekanan lebih rendah dari lautan, sehingga bertiuplah angin dari laut ke darat. Angin laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang melaut. Ini terjadi pada siang hari. Kemudian contoh konveksi yang berikutnya adalah sistem pendinginan pada mobil yang disebut dengan radiator. Kemudian ada pembuatan cerobong asap dan pada lemari es. Kita lanjut. Yang terakhir yaitu radiasi. Radiasi atau disebut dengan pancaran ini merupakan perpindahan kalor tanpa zat perantara atau tanpa melalui medium. Contohnya adalah sinar matahari yang sampai ke bumi. Ini melalui radiasi. Kemudian pada radiasi ini permukaan hitam dan kusam ini merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik, sedangkan permukaan putih dan mengkilap ini merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Yang terakhir, kita akan melihat pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pada termos. Termos ini berfungsi untuk menyimpan zat cair yang berada di dalamnya agar tetap panas dalam jangka waktu tertentu. Dinding termos dapat dibuat sedemikian rupa untuk menghambat perpindahan kalor pada termos, yaitu dengan cara yang pertama, permukaan tabung kaca bagian dalam dibuat mengkilap. Ini fungsinya untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi dan memantulkan radiasi kembali ke dalam termos. Kemudian yang kedua, dinding kaca ini terbuat dari isolator sehingga tidak dapat memindahkan kalor secara konduksi. Dan yang ketiga yaitu ruang hampa di antara dua dinding kaca ini untuk mencegah kalor secara konduksi dan agar konveksi dengan udara luar tidak terjadi. Yang berikutnya pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada panci masak. Panci masak terbuat dari bahan konduktor yang bagian luarnya mengkilap. Hal ini untuk mengurangi pancaran kalor. Kemudian pegangan pancinya terbuat dari isolator untuk menahan panas. Dan yang terakhir adalah setrika, di mana setrika ini terbuat dari logam yang bersifat konduktor, sehingga dapat memindahkan kalor secara konduksi ke pakaian yang sedang disetrika.
Kemudian untuk pegangannya terbuat dari bahan yang bersifat isolator. Baik, demikian tadi pembahasan kita mengenai kalor dan perpindahannya. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.